Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Khairul Nizam Al-Ghazali, NIM 244011110, Prodi Ekonomi Syariah, kelas D, ingin mempresentasikan mata kuliah Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam yang bertema Pemikiran Ekonomi Islam Al-Shatibi dengan dosen pengampu Pak Bapak Adin Fadilah. Nah, saya dimulai dari biografi. Al-Shatibi bernama lengkap Abu Ishaq bin Musa bin Muhammad Al-Lakhmi Al-Garnati Al-Shatibi merupakan salah seorang cendekiawan muslim yang belum banyak diketahui latar belakang kehidupannya. Yang jelas, ia berasal dari suku Arab Lakhmi. Nama Al-Shatibi dinisbatkan ke daerah asal keluarganya, Satiba atau Jativa, yang terletak di kawasan Spanyol bagian timur. Al-Shatibi dibesarkan dan memperoleh seluruh pendidikannya di ibu kota kerajaan Nasr, Granada, yang merupakan benteng terakhir umat Islam di Spanyol. Masa mudanya bertepatan dengan masa pemerintahan Sultan Muhammad V Al-Ghani Billah, yang merupakan masa keemasan umat Islam setempat karena Granada menjadi pusat kegiatan ilmiah dengan berdirinya Universitas Granada. Suasana ilmiah yang berkembang dengan baik di kota tersebut sangat menguntungkan bagi Al-Shatibi dalam menuntut ilmu serta mengembangkannya di kemudian hari. Dalam pengembangan intelektualitasnya, tokoh yang bermazhab Maliki ini mendalami berbagai ilmu, baik yang berbentuk ulum al-wasail atau metode maupun ulum maqasid, esensi dan hakikat. Al-Shatibi memulai aktivitas ilmiahnya dengan belajar dan mendalami bahasa Arab dari Abu Abdillah Muhammad ibnu Fakhar al-Biri, Abu Qasim Muhammad ibnu Ahmad al-Shatibi, dan Abu Ja'far Ahmad al-Sakwari. Selanjutnya, ia belajar dan mendalami hadis dari Abu Qasim ibnu Bina dan Samsuddin al-Tilimsani, ilmu kalam dan falsafah dari Abu Ali Mansur al-Zawawi, ilmu usul fikih dari Abu Abdillah Muhammad bin Ahmad al-Mikori dan Abu Abdillah Muhammad ibnu Ahmad al-Syarif al-Tilimsani, ilmu sastra dari Abu Bakar al-Qorsi al-Hashmi, serta berbagai ilmu lainnya seperti ilmu falak, mantik, dan ilmu debat. Di samping bertemu langsung, ia juga melakukan korespondensi untuk meningkatkan dan mengembangkan pengetahuannya, seperti mengirim surat kepada seorang sufi, Abu Abdillah ibnu Ibad al-Nafsi al-Rundi. Meskipun mempelajari dan mendalami berbagai ilmu, Al-Shatibi lebih berminat untuk mempelajari bahasa Arab dan khususnya usul fikih. Ketertarikannya terhadap ilmu usul fikih karena menurutnya metodologi dan filsafah fikih Islam merupakan faktor yang sangat menentukan kekuatan dan kelemahan fikih dalam menanggapi perubahan sosial. Setelah memperoleh ilmu pengetahuan yang memadai, Al-Shatibi mengembangkan potensi keilmuannya dengan mengajarkan kepada para generasi berikutnya seperti Abu Yahya bin Asim, Abu Bakar al-Qadi, dan Abu Abdillah al-Bayani. Di samping itu,
Ia juga mewarisi karya-karya ilmiah seperti Syarh Jalil al-Qulasfah fi al-Nahw dan Usul al-Nahw dalam bidang bahasa Arab dan Al-Muwafaqah fi Usul al-Syariah dan Al-Itsam dalam bidang usul fikih. Wafat Al-Shatibi pada tanggal 8 Sya'ban 790 Hijriah atau 1388 Masehi. Konsep maqasid al-syariah sebagai sumber utama agama Islam. Al-Quran mengandung berbagai ajaran ulama membagi kandungan Al-Quran dalam 3 bagian besar, yaitu akidah, akhlak, dan syariah. Akidah berkaitan dengan dasar-dasar keimanan, akhlak berkaitan dengan etika, dan syariah berkaitan dengan berbagai aspek hukum yang muncul dari akwal, perkataan, dan af'al, perbuatan. Kelompok terakhir, syariah. Dalam sistematika hukum Islam dibagi dalam 2 hal, yakni ibadah habl minallah dan muamalah habl minan nas. Al-Quran tidak memuat berbagai aturan yang terperinci tentang ibadah dan muamalah. Ia hanya mengandung dasar-dasar atau prinsip-prinsip bagi berbagai masalah hukum dalam Islam. Bertitik tolak dari dasar atau prinsip ini, Nabi Muhammad SAW menjelaskan melalui berbagai hadisnya. Kedua sumber inilah Al-Quran dan hadis Nabi yang kemudian dijadikan pijakan ulama dalam mengembangkan hukum Islam, terutama di bidang muamalah. Dalam kerangka ini, Al-Shatibi mengemukakan konsep maqasid al-syariah. Secara bahasa, maqasid al-syariah terdiri dari 2 kata, yakni maqasid dan al-syariah. Maqasid berarti kesenjangan atau tujuan, sedangkan al-syariah berarti jalan menuju sumber air. Dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Menurut istilah, Al-Shatibi menyatakan, sesungguhnya syariah bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa tujuan syariah menuntut Al-Shatibi adalah kemaslahatan umat manusia. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak satupun hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tidak mempunyai tujuan, karena hukum yang tidak mempunyai tujuan sama dengan membebankan sesuatu yang tidak dapat dilaksanakan. Kemaslahatan dalam hal ini diartikannya sebagai segala sesuatu yang menyangkut rizki manusia, pemenuhan penghidupan manusia, dan perolehan apa-apa yang dituntut oleh kualitas-kualitas emosional dan intelektualnya dalam pengertian yang mutlak. Dengan demikian, kewajiban-kewajiban dalam syariah menyangkut perlindungan maqasid al-syariah yang pada gilirannya bertujuan melindungi kemaslahatan manusia. Al-Shatibi menjelaskan bahwa syariah berurusan dengan perlindungan maslahih, baik dengan cara yang positif seperti demi menjaga eksistensi maslahih. Syariah mengambil berbagai tindakan untuk menunjang landasan-landasan maslahih, maupun dengan cara preventif seperti syariah mengambil berbagai tindakan untuk melenyapkan unsur apapun yang secara aktual atau potensial merusak maslahih. Menurut Al-Shatibi, kemaslahatan manusia dapat terrealisasi apabila 5 unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan melak dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, ia membagi maqasid menjadi 3 tingkatan, yaitu 1 daruriyat, 2 hajiyat, dan 3 tahsinat. 1 daruriyat. Jenis maqasid ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia
dan di akhirat yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhir kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat dilakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindungi dari berbagai hal yang dapat merusak. Misalnya, penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusia, serta larangan pencurian masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta. Hajiat. Jenis makosid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Contoh jenis makosid ini antara lain mencangkup kebolehan untuk melaksanakan akad mudharabah, musaqat, muzara'ah, dan hai salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia. 3. Tahsiniyat. Tujuan jenis makosid yang ketiga ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Ia dapat dimaksudkan untuk menghilangkan atau mengurangi berbagai kesulitan, tetapi hanya bertindak sebagai pelengkap, penerang, dan penghias kehidupan manusia. Contoh jenis makosid ini antara lain mencangkup kehalusan dan berbicara dan bertindak serta pengembangan kualitas produksi dan hasil pekerjaan. Beberapa pandangan Al-Shatibi di bidang ekonomi yaitu 1. Objek kepemilikan. Pada dasarnya, Al-Shatibi mengakui hak milik individu. Namun, ia menolak kepemilikan individu terhadap setiap sumber daya yang dapat menguasai hajat hidup orang banyak. Ia menegaskan bahwa air itu bukanlah objek kepemilikan, dan penggunaannya tidak bisa dimiliki oleh seorang pun. Dalam hal ini, ia membedakan dua macam air, yaitu air yang tidak dapat dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air sungai dan air oase, dan air yang bisa dijadikan sebagai objek kepemilikan, seperti air yang dibeli atau termasuk bagian dari sebidang tanah milik individu. Lebih jauh, ia menyatakan bahwa tidak ada hak kepemilikan yang dapat diklaim terhadap sungai karena adanya pembangunan dam. Kedua, pajak. Dalam pandangan Al-Shatibi, pemungutan pajak harus dilihat dari sudut pandang maslahah. Maslahah itu adalah kepentingan umum. Dengan mengutip pendapat para pendahulunya seperti Al-Ghazali dan Ibnu Al-Fara, ia menyatakan bahwa pemeliharaan kepentingan umum secara esensial adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam kondisi tidak mampu melaksanakan tanggung jawab ini, masyarakat bisa mengalihkannya kepada Baitul Mal serta menyumbangkan sebagian kekayaan mereka sendiri untuk tujuan tersebut. Oleh karena itu, pemerintah dapat mengenakan pajak-pajak baru terhadap rakyatnya, sekalipun pajak tersebut belum pernah dikenal dan belum pernah ada di dalam sejarah Islam. Sekian penjelasan saya terhadap pemikiran ekonomi Islam Al-Shatibi. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini saya akan menjelaskan pemikiran ekonomi Islam Al-Shatibi di penerapannya di masa modern.
Di dalam makosid syariah ada beberapa penggabungan di masa modern, yaitu satu, daruriyat, kebutuhan primer. Itu ada perlindungan agama. Contohnya, pemerintah memberikan subsidi pada lembaga keagamaan untuk mencetak kitab suci dan mendistribusikannya secara gratis, seperti proyek percetakan Al-Quran di Arab Saudi. Yang kedua, regulasi kebebasan beribadah. Contohnya, undang-undang melindungi hak semua orang untuk menjalankan agamanya. Misalnya, di Indonesia terdapat Kementerian Agama yang memastikan perayaan hari besar agama berjalan dengan aman dan lancar tanpa gangguan. Yang kedua, ada perlindungan jiwa. Contohnya, selama COVID-19, banyak negara menerapkan vaksinasi massal gratis, penyediaan fasilitas isolasi, dan pembatasan sosial. Upaya ini bertujuan untuk melindungi kehidupan manusia secara kolektif. Yang kedua, layanan gawat darurat. Keberadaan nomor darurat seperti 911 di Amerika Serikat atau 1112 di Indonesia untuk panggilan medis dan keselamatan mempercepat penyelamatan jiwa dalam kondisi kritis. Yang ketiga, perlindungan akal. Contohnya satu, pendidikan anti kebodohan. Program wajib belajar 12 tahun di Indonesia memastikan semua anak memperoleh pendidikan dasar hingga tingkat menengah. Ini mendukung pengembangan akal dan intelektual generasi muda. Yang kedua, kampanye anti obat terlarang. Penyuluhan narkoba di sekolah dan tempat kerja melibatkan aparat kepolisian dan psikolog untuk mencegah penyalahgunaan zat yang dapat merusak akal. Yang keempat, perlindungan keturunan. Contohnya satu, kesehatan ibu dan anak. Program imunisasi nasional seperti vaksinasi, campak, dan polio untuk bayi melindungi keturunan dari penyakit menular. Yang kedua, hukum perkawinan. Di Indonesia, Undang-Undang Perkawinan menetapkan batas usia minimal untuk menikah guna menghindari pernikahan dini yang dapat membahayakan kesehatan ibu dan anak. Dan yang kelima, perlindungan harta. Contohnya satu, asuransi syariah. Produk seperti tafakul membantu masyarakat melindungi harta mereka dari risiko seperti kebakaran rumah atau kecelakaan tanpa melibatkan riba. Yang kedua, perlindungan konsumen. Hukum melarang penipuan dalam transaksi jual beli dan memastikan produk memiliki label yang jelas mengenai kandungan dan keamanannya. Nah, berikutnya ada hajat. Hajat itu kebutuhan sekunder. Ada beberapa contoh, yaitu satu, kemudahan dalam transaksi ekonomi. Itu ada bank digital berbasis syariah. Platform seperti bank syariah di Indonesia memungkinkan transaksi yang sesuai syariah dengan proses cepat dan akses online tanpa harus datang ke kantor cabang. Yang kedua, ada ekonomi digital berbasis syariah. Contohnya marketplace halal seperti Tokopedia, Salam di Indonesia yang memastikan produk yang dijual sesuai dengan prinsip syariah. Dua, kemudahan dalam akses kesehatan. Contohnya satu, telemedicine. Aplikasi seperti Halodoc atau Alodokter menyediakan layanan konsultasi kesehatan jarak jauh, memudahkan masyarakat mengakses layanan medis tanpa perlu antre di rumah sakit. Yang ketiga, ada kehidupan yang nyaman. Contohnya perencanaan tata kota Islami. Itu di kota Madinah dirancang untuk memudahkan akses masyarakat ke fasilitas umum seperti masjid, pasar, dan layanan sosial tanpa mengabaikan aspek estetika. Yang kedua, kendaraan publik yang ramah lingkungan. Pemerintah menyediakan bus listrik dan transportasi massal seperti MRT Jakarta yang efisien dan ramah lingkungan untuk mengurangi polusi. Berikutnya ada tahsiniyat. Tahsiniyat itu kebutuhan tersier. Ada beberapa contoh, yaitu satu, estetika dalam kehidupan. Nah, ini ada contohnya arsitektur Islami yang ramah lingkungan. Desain masjid modern seperti Masjid Al-Irsyad di Bandung yang menggunakan ventilasi alami dan bahan bangunan ramah lingkungan mencerminkan perpaduan estetika dan fungsionalitas syariah. Habis itu ada penyelenggaraan festival budaya Islami. Festival seperti Islamic Fashion Fair menampilkan pakaian syariah yang inovatif tanpa meninggalkan unsur estetika dan budaya lokal.
Yang kedua ada keindahan dalam makanan dan produk halal. Contohnya satu produk organik halal. Meningkatkan nilai estetika dan kualitas produk halal dengan mengadopsi bahan organik seperti kosmetik halal yang menggunakan bahan alami. Terus ada penyajian hidangan islami. Restoran halal kelas atas seperti Nurs et Halal di Dubai menyajikan makanan halal dengan penyajian berkelas yang menambah nilai estetika. Yang ketiga ada keseimbangan etika dan gaya hidup modern. Contohnya ada satu kampanye hidup sederhana. Melalui gerakan seperti Less is More dalam komunitas muslim urban, masyarakat didorong untuk hidup hemat tanpa mengorbankan estetika dan kenyamanan. Berikut yang kedua ada busana syariah berbasis fashion global. Desainer seperti Dian Pelangi mempopulerkan busana muslim modern yang memadukan nilai-nilai islami dengan tren global, memenuhi prinsip-prinsip tahsiniyat dalam berpakaian. Ada beberapa contoh kasus-kasus modern, yaitu satu, pengembangan blockchain halal. Teknologi blockchain digunakan dalam sistem sertifikasi halal untuk memastikan transparansi rantai pasok makanan halal dari produksi hingga distribusi. Yang kedua, fintech syariah untuk UMKM. Platform seperti Amanah dan Investri Syariah menyediakan pembiayaan bagi usaha mikro dan kecil tanpa bunga, sehingga pelaku usaha kecil dapat berkembang tanpa melanggar prinsip syariah. Yang ketiga ada energi ramah lingkungan. Pembangunan PLTS pembangkit listrik tenaga surya di negara-negara muslim seperti proyek NEOM di Arab Saudi selaras dengan prinsip makosid menjaga lingkungan untuk generasi mendatang. Yang keempat ada pelayanan haji dan umroh digital. Aplikasi seperti Nusuk dari pemerintahan Arab Saudi memudahkan calon jamaah dalam merencanakan perjalanan ibadah secara efektif, menciptakan pengalaman ibadahnya yang lebih khusyuk dan nyaman. Nah, berikut pemikiran ekonomi Al-Shatibi, satu objek kepemilikan dalam perspektif Al-Shatibi. Al-Shatibi mengakui adanya hak milik individu, namun ia memberikan batasan yang tegas terhadap objek yang menyangkut kebutuhan hidup orang banyak seperti air. Dalam pandangannya, sumber daya yang menjadi penopang kehidupan masyarakat secara kolektif harus dikelola secara bersama untuk kepentingan umum dan tidak dapat menjadi hak eksekutif individu. Penerapan dalam kehidupan modern, yaitu pandangan ini sangat relevan dengan pengelolaan sumber daya alam di era modern. Beberapa contoh penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah satu, pengelolaan air sebagai sumber daya publik. Al-Shatibi menyatakan bahwa air sungai atau oase dan sumber daya air lainnya yang bersifat alami tidak boleh dimiliki oleh individu. Hal ini dapat dilihat dalam praktik modern di mana air dianggap sebagai hak dasar manusia dan tidak boleh sepenuhnya diprivatisasi. Contoh nyatanya kebijakan air gratis atau bersubsidi. Pemerintah di banyak negara seperti Indonesia menyediakan layanan air bersih melalui PDAM, perusahaan daerah air minum, dengan harga yang sangat terjangkau, terutama untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Ini mencerminkan prinsip bahwa air sebagai kebutuhan dasar tidak boleh diperdagangkan secara komersial tanpa mempertimbangkan kesejahteraan masyarakat. Yang kedua, larangan monopoli air. Di Afrika Selatan, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa privatisasi penuh terhadap air melanggar hak asasi manusia. Pendekatan ini sesuai dengan pandangan Al-Shatibi bahwa tidak boleh ada individu atau perusahaan yang menguasai akses ke air secara eksklusif. Yang berikutnya, larangan pemanfaatan sumber daya untuk keuntungan pribadi yang berlebihan. Konsep Al-Shatibi juga dapat diterapkan dalam isu modern seperti pembangunan bendungan atau privatisasi sumber daya. Misalnya, pembangunan bendungan dengan pengelolaan berbasis kepentingan umum. Di beberapa negara, pembangunan bendungan besar untuk energi atau irigasi sering memicu konflik. Pendekatan Al-Shatibi mendorong agar proyek semacam ini dilaksanakan dengan
tetap memperhatikan akses masyarakat sekitar terhadap air. Contohnya pembangunan bendungan Jati Gede di Jawa Barat harus menyertakan kompensasi bagi warga terdampak dan memastikan akses air tetap terjamin. Terus ada regulasi pemanfaatan tanah dan air. Ketika sumber air melewati tanah milik individu, pemerintah mengatur agar individu tersebut tidak memblokir aliran air yang akan digunakan masyarakat lain. Contoh ini terjadi di Amerika Serikat dengan adanya hukum riparian rights yang membatasi pemilik tanah dalam menggunakan air yang melewati lahannya. Yang kedua ada pemikiran ekonomi Islam Al-Shatibi tentang pajak. Penerapan pajak dalam kehidupan modern ada beberapa contoh, yaitu 1. Pajak untuk infrastruktur publik. Al-Shatibi menyatakan bahwa masyarakat bertanggung jawab atas kepentingan umum, termasuk membangun infrastruktur. Jika masyarakat tidak mampu, tanggung jawab ini dialihkan kepada pemerintah melalui pengelolaan pajak. Contoh implementasinya pembangunan jalan dan jembatan. Pajak yang dibayarkan masyarakat digunakan untuk membangun jalan tol, jembatan, dan infrastruktur lain yang meningkatkan konektivitas dan perekonomian. Misalnya proyek Trans Sumatera Tol Road dibiayai melalui APBN yang berasal dari pajak rakyat. Di situ ada lagi subsidi transportasi umum. Di banyak negara, pajak digunakan untuk memberikan subsidi transportasi umum seperti kereta api dan bus. Hal ini memastikan aksesibilitas bagi masyarakat dengan biaya terjangkau, seperti program KRL Komuter Line di Indonesia yang menerima subsidi pemerintah. Nah, yang kedua ada pajak lingkungan untuk berkelanjutan. Dalam dunia modern, pajak sering digunakan untuk mendorong kebijakan lingkungan yang berkelanjutan sesuai dengan prinsip maslahah. Contohnya 1. Pajak karbon. Banyak negara seperti Swedia dan Kanada menerapkan pajak karbon untuk mengurangi emisi gas rumah kaca. Pajak ini mendorong perusahaan untuk beralih ke energi bersih sesuai dengan makosid menjaga jiwa dan lingkungan. Yang kedua ada pajak plastik. Di Eropa, pajak dikenakan pada penggunaan plastik sekali pakai atau untuk mengurangi pencemaran lingkungan. Hasil pajak digunakan untuk program daur ulang dan edukasi masyarakat. Terus ada lagi pajak dalam situasi darurat. Al-Shatibi mengizinkan pengenaan pajak baru dalam situasi darurat yang tidak pernah dikenal sebelumnya, seperti pandemi atau bencana alam. Contohnya ada pajak untuk penanganan pandemi. Selama pandemi COVID-19, ada beberapa negara seperti Inggris memperkenalkan pajak baru atau menaikkan pajak yang ada untuk mendanai vaksinasi massal, membangun rumah sakit darurat, dan memberikan bantuan sosial. Yang kedua ada dana darurat bencana. Di Indonesia, pajak digunakan untuk membentuk dana siaga bencana yang dikelola untuk BNPB untuk membantu korban gempa bumi, banjir, atau letusan gunung berapi. Terus ada lagi pajak untuk pendidikan dan kesehatan. Pajak juga digunakan untuk mendanai sektor pendidikan dan kesehatan yang merupakan bentuk nyata dari prinsip maslahah. Contohnya ada anggaran pendidikan gratis. Pemerintah Indonesia mengalokasikan 20% dari APBN untuk sektor pendidikan, termasuk program BOS, bantuan operasional sekolah, yang mendanai pendidikan gratis di sekolah negeri. Terus ada lagi asuransi kesehatan nasional. Program jaminan kesehatan nasional atau bisa disingkat JKN di Indonesia yang dikelola oleh BPJS Kesehatan dibiayai sebagai dari pajak masyarakat, memberikan akses layanan kesehatan terjangkau bagi seluruh rakyat. Terus ada lagi pajak untuk redistribusi kekayaan. Al-Shatibi menekankan pentingnya mengurangi kesenjangan ekonomi melalui kontribusi individu yang mampu. Dalam sistem pajak modern, konsep ini diterapkan melalui pajak progresif.
Nah, banyak orang dengan pendapatan tinggi membayar pajak lebih besar daripada masyarakat yang berpenghasilan rendah. Sekian penjelasan saya mengenai pemikiran ekonomi Islam Al-Shatibi. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.